أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibika wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Asbahna wa asbahna billahi walhamdulillahi la syarika lah. Asbahna dengan Islam kalimat ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwatal iman, hafizahumullah. Para imam-imam besar Masjid Al-Ikhlas, saya hormati dan segenap jamaah yang hadir. Bapak Ibu, semoga kita semua mendapatkan cucuran rahmat dan berkah dari Allah SWT. Alhamdulillah atas karunia dan nikmatnya mempertemukan di pagi ini. Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sehat, duit banyak dan lain-lain. Soleh-soleha, gimana kabarnya? Jika sesuatu yang menyenangkan, Nabi mengajarkan yang banyak apa? Alhamdulillah, binikmatihi tatibus salihah. Lengkap betul jawabannya. Kalau saat kita lagi kurang sehat, kurang fit, sakit, saya kurang fit sebenarnya, ini flu. Jawabannya masih alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita tetap mengucapkan segala puji bagi Allah atas segala sesuatu apapun yang diberikan oleh Allah itu adalah bagian yang harus kita syukuri. Bilang sakit kok alhamdulillah. Atau orang meninggal yang dilahi alhamdulillah. Pada itu tadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, baru boleh mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Jangan ngomongin alhamdulillah ala kulli hal telah meninggal, salah. Apapun yang menyapa kita, sesuai atau tidak, masih tetap memuji Allah. Betapa saat dikurangi nikmatnya, saat kita rasakan masih ada di bawah kita yang lebih dari kita, sakitnya dan sebagainya, kesulitannya, kita tetap bersyukur. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tema taklim kita karena tidak ditentukan lebih bebas. Dari ibu ditulis dan kalau menulis silakan, judulnya bebas. Ya bebas. Judulnya bebas. Nah, kita
tidak tukar temanya. Sebentar, takut akan fotonya nanti tidak bagus. Barakallah. Nah, kalau buat bagus bulan lagi fotonya. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam hadis sahih dalam Sahih Bukhari, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, nikmatani mahmudun fihi ma kasirun minan nas as-sihah wal farah. Rasulullah SAW bersabda, dua nikmat yang banyak manusia melalaikan nikmat tersebut. Nabi mengatakan banyak manusia yang melalaikan, mengabaikan, bahkan ada yang menyebutkan tertipu oleh kedua nikmat tersebut. Apa kedua nikmat tersebut? Pertama adalah nikmat as-sihah, kesehatan. Yang kedua, wal faragh. Yang kedua adalah waktu luang. Sekira hadis ini sering disampaikan oleh para penceramah. Ya, sudah disampaikan belum Pak Haji? Kalau sudah nggak jadi nggak ada tema yang lain. Kemarin di ayat 5 saya menyampaikan 5. Nanti beda ya. Nanti beda. Kalau beda diterusin. Kalau tak kita ganti tema lagi. Lanjut ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang ini sudah sering kita dengar. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini. Artinya disebutkan banyak manusia. Jadi sedikit yang menyadari bahwa kesehatan dan waktu luang adalah kenikmatan. Termasuk kalau kita lihat betapa Al-Quran juga menyebutkan ketika Allah berikan karunia nikmat yang begitu banyak, termasuk Allah ciptakan kita, Allah berikan fasilitas pendengaran, penglihatan dan hati, fasilitas yang melekat pada diri kita. Itu pun Allah sebut dengan sebutan sedikit manusia yang bersyukur. Huwallazi ansha'akum wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakan, kami yang menciptakan dan kami yang menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati. Tapi sedikit ya manusia yang bersyukur. Jadi sedikit. Allah kasih fasilitas yang melekat, banyak yang mengabaikan nikmat tersebut. Di antara doa sebagian orang salaf terdahulu ada yang minta sama Allah, doanya apa? Allahumma ij'alni minal qaliin. Ya Allah, jadikan aku dari golongan orang yang sedikit. Diminta sama Allah. Kalau bahasa kita aneh, itu orang doanya meminta digolongkan dari golongan yang sedikit. Jadi maksud adalah golongan manusia yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedikit. Banyak mana yang di musim yang di tempat belajar. Banyak mana Pak? Nanti kita ya. Hadirin jemaah sekalian, Allah karuniakan nikmat kesehatan itu banyak yang melupakan.
saat Allah SWT uji dengan sakit, kekurangan, masuk dalam hal kita yang biasanya enak dan dikurangi rasa tidak enak, baru dia menyadari bahwa kesehatan itu nikmat. Ada saudara kita yang dari yayasan kami sekarang harus selesai operasi jantung, harus ganti klep. Klepnya nggak bisa di cover BPJS. Klepnya sama alatnya 47 juta. Klepnya sama alatnya itu nggak bisa di cover. Pikir-pikir belum mandiri dan sebagainya. Jadi ternyata mahal sekali. Sadar kita baru menyadari kalau Allah SWT berikan sakit kepada kita. Dan yang kedua adalah waktu. Allah kasih waktu. Di mana waktu luang inilah nikmat yang banyak manusia mengabaikan. Orang banyak memubazirkan harta, tapi lebih banyak orang yang memubazirkan waktu luang. Saat diberikan kesempatan oleh Allah waktu disia-siakan. 1 jam kita punya jatah yang sama 24 jam. Tidak ada diskriminatif, semua dikasih jatah yang sama. Namun ada yang kasih waktu 24 jam sia-siakan tanpa. Ada nilai-nilai kebaikan yang akan menjadi bekal kelak dalam menjalani kehidupan setelah kehidupan kita sekarang. Demi untuk meyakinkan hamba-hamba Allah, sampai Allah SWT dalam beberapa awal surat dalam Al-Quran, Allah bersumpah demi untuk meyakinkan hamba-hamba Allah di muka bumi ini agar manusia menghargai, agar manusia memperhatikan, agar manusia jangan berpaling dari sesuatu yang sangat berharga, bernilai dalam hidup. Sampai Allah bersumpah dengan beberapa ayat di awal surat dalam Al-Quran. Ada wal fajr, demi waktu fajar. Kita sekarang ada di sini, mana setiap yang jadi objek sumpah ciptaannya itu memiliki kedudukan yang sangat mulia, memiliki hikmah yang besar di dalamnya. Saat kita memanfaatkan waktu tersebut, Allah akan berikan balasan yang luar biasa. Masuk yang sudah kita lakukan tadi, insyaallah dengan istiqomah. Apa di antaranya, Pak? Di antaranya rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat di waktu fajar, kemudian subuh, lebih baik daripada dunia dan seisi. Kita katakan menjadi orang kaya semua. Orang kaya semua. Kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kekayaan yang akan bernilai abadi sampai kelak di akhirat. Itulah kekayaan yang luar biasa. Mudah-mudahan istiqomah. Belum sholat fajarnya, sholat subuhnya. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah terus berminggu. Sholat subuh fi jamaati, anda sholat isfalai. Sholat isya'i fi jamaati, anda sholat isfalai. Sholat subuh fi jamaati, anda sholat lailatul. Jadi barang siapa yang sholat isya berjamaah,
Maka pahalanya jika para Nabi berikan sholat setengah malam sholat terus, diikuti dengan sholat jamaah subuh, pahalanya berikan sholat semalam. Alhamdulillah, masjid Al-Ikhlas cukup banyak. Saya lihat karena saya sok paling belakang, jadi kelihatan banyak sekali. Kemudian istiqomah banyak. Jadi sholat penuh luar biasa. Demi waktu fajar, duha demi waktu duha, wan nahar demi waktu siang, wal lail demi waktu malam, ada wal asr demi waktu asar. Ada yang menerjemahkan ulama kita, wal asr ada demi masa. Demi masa, di mana masa ini merupakan suatu hal yang panjang. Untuk memperkuat itu, beberapa ayat dalam Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan waktu itu adalah dengan sebutan masa. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebutkan ada beberapa waktu dalam Al-Quran, di antaranya adalah dengan sebutan kata ad-dahr. Apa Pak? Ad-dahr. Ad-dahr. Bukan dahar makan, dahar. Ad-dahr. Dan dahar makan ya. Mana ayatnya kita lihat? Ayatnya sudah dihafal. Bapak Ibu sudah di luar kepala ayat ini. Al-ata alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Jadi bukankah telah datang atas manusia suatu waktu dari masa sedang dia manusia itu ketika itu belum merupakan sesuatu yang disebut. Jadi manusia pada masa waktu diciptakan alam ini, manusia itu belum ada. Dan manusia belum ada disebut-sebut namanya. Allah sudah ciptakan alam semesta, tapi manusia belum diciptakan. Termasuk manusia pertama Nabi Adam alaihissalam, apalagi kita. Jadi ada masa di mana kita harus yakini, ya disebut ada. Masa di mana kita belum ada, belum disebut namanya, belum dikenal. Ini Bapak Ibu. Kemudian Allah ciptakan pertama manusia Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah ciptakan kita manusia. Sehingga saat Allah SWT adakan sekarang di dunia, ada sekarang ini, harus menyadari bahwa keberadaan Allah datangkan, Allah ciptakan di muka bumi ini terikat dengan namanya waktu. Dan tidak mungkin Allah adakan untuk menapaki waktu kehidupan di dunia ini kecuali ada maksud dan tujuan. Pasti ada. Tapi itu sebenarnya ustadznya daripada makanannya, gitu kan? Jadi saya lihat lontong ini masih tidak ya. Tapi lontongnya ini masih termasuk, kalau bahasanya ini masih terikat satu. Apa itu yang saya lihatkan? Tidak mungkin Allah kemudian ciptakan tanpa ada maksud dan tujuan. Sebagaimana Bapak Ibu saat keluar dari rumah, pernah nggak Bapak? Bapak mau kemana? Nggak tahu saya mau kemana. Mungkin ya? Mau
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Para ulama kita berkata ma illa itu berarti memiliki makna adatul hasr. Allah ingin menyatakan hanya saja, selain itu bukan tujuan Allah menciptakan. Dan tiada menciptakan jin dan manusia kecuali adalah dan ilah sebagai penetapan keinginan Allah, hanya untuk menyembah, hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi seluruh waktu yang diberikan oleh Allah di dunia masa ini Allah hadirkan untuk apa Bapak Ibu? Tujuannya apa Bapak Ibu? Ibadah. Hanya untuk ibadah saja. Kalau tidak beribadah kepadaku, maka tidak aku ciptakan jin dan manusia. Sehingga jangan sampai menyalahi keinginan Allah, tujuan Allah. Jangan sampai mengabdi nggak beribadah kepada Allah. Tentunya ibadah dalam skala luas. Kalau kita lihat ungkapan ulama, kata ibadah itu adalah ismun. Ismun itu sebuah nama yang jami'un keseluruhan kulli ma yuhibbullah wa yardah. Al-dhahirah wal batinah. Jadi ibu sudah banyak kan sudah paham ya. Kita jemaahkan dulu. Itu sebuah nama yang cakupannya itu menyeluruh jami'un. Likulli, setiap apa saja yuhibbullah, yang dicintai oleh Allah SWT wa yardah, dan diridhoi oleh Allah. Al-dhahirah, yang itu amalan zahir yang nampak, wal batinah, dan amalan batin. Yang pasti Bapak Ibu ada amalan batin. Niat termasuk amalan batin. Husnuzon sama Ustaz, amalan batin. Ya, ceramah baru lama buka makannya, silakan kalau mau makan tidak ada masalah. Kalau Ustaz kan nggak boleh makan saat ceramah. Selesai. Jadi cakupannya sangat luas. Apa saja, apa yang dicintai Allah, diridhoi oleh Allah, itu ibadah. Singkatnya ulama kita memudahkan, ada amalan ibadah makhluk, ada ibadah ghair makhluk. Salat, zakat, baca Quran dan sebagainya namanya makhluk. Ghair makhluk itu termasuk ibadah yang sangat luas. Ya, interaksi sosial kita, halal, ijtimaiyah, interaksi. Bagaimana kita berkeluarga, bertetangga, ya, itu semua dinilai ibadah. Makanya luas banget ibadahnya. Tentunya suatu dinilai ibadah karena berharap itu suatu yang dicintai, diridhoi oleh Allah. Jadi niatnya harus ada. Ibu senyum sama tetangga, ibadah. Karena kalau nggak senyum kemungkinan dua, antara lu manyun atau lumayan. Lumayan nggak dapat ibadah. Kalau senyum lumayan, sedekah. Kemungkinan dua, lumayan, niat yang tulus. Jangan senyum orang lagi susah disenyumin. Ada pas. Ya, timingnya harus tepat. Tidak hanya kontennya sudah jelas. Sedekah termasuk tanpa sebuka liwajhi akhika salat. Tapi timingnya harus pas. Jadi sangat luas. Saat Allah sekarang
hadirkan di muka bumi ini, kita sedang menjalani waktu. Di mana sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Jadi kita selalu mematchingkan. Matching bahasa kita apa? Matching itu klop antara keinginan Allah menghadirkan kita dengan bagaimana mengupayakan maksimal agar ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Engkau cintai dan engkau ridhoi. Amal sifatnya yang kita lakukan atau batin. Amal batin itu sangat menentukan juga amalan zahir. Bapak sebagai suami saat hari-harinya berbuat baik dalam keluarga, tapi sekedar buat baik tanpa ada niat amalan batin karena Allah, bisa jadi itu jadi rutinitas. Itu jadi bapak yang jenuh, lama-lama jenuh jadi suami. Harus memperbarui terus. Lebih yakin dengan balasan keimanan. Yakin apa yang dilakukan dapat balasan di hadapan Allah SWT. Yang kedua, ada dalam ayat disebutkan qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maaf ya. Habis di sana. Ini hukumnya apa Pak? Dalam fikih akad, dalam fikih hukum ini hukumnya apa Bapak? Mubah. Boleh minum boleh? Tidak, tapi minum bisa jadi nilai ibadah. Makan bisa jadi nilai ibadah. Kenapa? Makan dan minum diniatkan untuk ibadah. Dengan minum itu bisa menunjukkan ceramah. Kalau enggak kering banget nih. Jadi makan minum yang digunakan diniatkan. Ya Allah, dengan makan minum saya sehat, kuat untuk ibadah kepada. Jadi ibadah. Saya contohkan cara minum. Bismillah. Itu benar-benar cepat kering banget. Tapi alhamdulillah ala kulli hal. Kita syukuri ini. Ayat kedua disebutkan Allah hadirkan di dunia mengisi waktu ini untuk apa? Allah inginkan menjadi khalifah. Ketika itu malaikat kan sedikit bernada senang Pak. Berarti malaikat diciptakan lebih dulu daripada manusia. Ya, kan ayat ini nih. Nah. Oleh karena itu ada sesuatu tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernilai ibadah, Allah cinta, Allah ridho dalam menjalani sisi waktu yang ada diberikan oleh Allah sekarang ini nih, di dunia, maka harus sesuai dengan sang pemberi amanah untuk mengisi dunia. Jadi kita memimpin dunia, memakmurkan dunia. Jadi khalifah fil ardi, ya Bapak Ibu, pemimpin di bumi. Jadi jangan ada saking pengennya jago canggih, penemuan baru, ini manusia kebanyakan di bumi, kita hijrah aja ke bulan. Nggak bisa fil ardi. Udah di kadarnya ditentukan, di bumi kita bisa hidup. Dan kita sudah bisa hidup itu dari bulan ke bulan. Sudah bisa hidup. Dari bulan ke bulan bisa bertahan. Kata kotor begitu. Karena memang di bumi. Sehingga saat kita memanfaatkan bumi, semua fasilitas diberikan untuk manusia. Semuanya. Maka kita upayakan apa yang kita lakukan
itu mengikuti nizamul rabbani. Nizam itu sistem aturan yang datang dari Allah. Saya kita atur keluarga sesuai dengan aturan Allah. Saat itu akan datang sakinah, ketenangan. Ya, pasti kalau orang melawan aturan Allah, pasti hilang ketenangan dalam keluarga. Aturan main keluarga sudah diatur dalam Islam, betul nggak? Pak, jawab Pak. Sudah mus-musan saya nih, ya. Betul nggak? Masya Allah. Kalau kita bikin aturan sendiri, pasti goncang keluarga. Walaupun di dunia namanya Bu Sakinah. Ini mohon maaf. Aturan Allah yang sudah ikuti. Dalam bertetangga ada aturan. Allah atur. Ikutin aturannya, sudah dijelaskan. Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarrah. Jadi Nabi SAW mengatakan begitu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka saya baik atau dia. Kapan waktunya dia bicara, kapan waktunya dia berjelas. Jangan sampai udah kita harus bicara malah dia misalnya juga. Jadi harus pahami dengan proporsional ya. Proporsional. Air itu gitu. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan rekannya. Ini sebelum dia menyebut menghormat, muliakan. Muliakan. Subhanallah. Sebagaimana dimana saat kita melakukan saat doa kepada orang tua, Rabbi firli wa lidaya, arhamhum kama rabbayani shaghira. Ada di ayat itu, di ayat lain mengatakan kaulan kalimah, perkataan yang memuliakan. Ternyata kita menghormati tetangga seperti itu. Ini aturan. Yang balik belum kita berwarga luar biasa. RW kan sama terus. Kelurahan dulu kalian kecamatan aja. Seketika misalnya RW ya. RW lama, RW baru. Ya nggak enak kalau duduk makan RW ya. RW lama, RW baru. Ya RW baru dan calon RW berikutnya. Sebelahnya calon RW berikutnya. Jadi kalau Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah Allah kita sekarang selalu mengingat ada masa di mana kita ada. Yang suatu saat, inilah Al-Quran menyebut terkait dengan akhir ya masa hidup di dunia. Ya, batas akhir kita hidup di dunia disebut kata al-ajal. Ada namanya al-ajal, batas. Al-Quran menyebutkan ada batas. Sebelumnya saya bacakan dulu orang-orang kafir dalam memahami kehidupan dunia. Saya bacakan dulu. Biar kita harus berbeda ya Pak ya. Bapak Ibu. Halo. Kita mau jelasan kedua ini. Ini ayat mengingatkan banyak kita begini. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yadhunnun. Siapa yang berkata dalam ayat ini dan berkata orang mereka ini, jadi maksud mereka adalah orang-orang kafir Quraisy, orang musyrik. Dan semuanya orang kafir dan musyrik menyatakan apa? Nah, ini pernyataan mereka. Wa ma yuhlikuna
Ma hiya illa hayatuna dunya namut wa nahya wa ma yuhlikuna illa dar. Jadi kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang akan membinasakan kecuali ada masa. Saya menyalahkan kondisi sakit ya. Ya, jadi jelas ini ayat menyatakan orang kafir, orang-orang musyrik, mereka menyatakan bahwa yang dimaksud hidup itu hanya di dunia saja. Masa setelah kehidupan tidak ada. Yang dianggap menghancurkan kehidupan mereka, batas kehidupannya sudah mati, sudah selesai kan dulu. Sudah paham ya Pak? Jadi ada masa yang mereka nggak yakin setelahnya. Sudah ada kubur, ada kelak di akhirat, dihisab dan ditimbang. Jadi hisab dan ditimbang. Dibagikan dulu ya, dibahas. Ya, yang berhisab, ada surga neraka, tidak percaya. Kita harus berbeda. Jadi dianggap yang menghancurkan mereka yang saat dia sudah mati sudah selesai. Masa yang dianggap telah membatasi. Kita tidak dibatasi. Bapak Ibu, kita semua yakin setelah kehidupan ini ada akhirat. Kalau nggak yakin ya terus ceramah. Sampai orang-orang nggak yakin ngapain kita? Pasti ada balasan, ada balasan, ya. Sekarang surga kenikmatan gambaran, ya, dan diperlihatkan kelak surga seperti apa luar biasa. Nah, kenikmatan surga, kenikmatan kubur, ada azab kubur. Orang kafir tidak percaya setelah meninggal sudah selesai. Ini tadi ayatnya. Sudah keadaan. Yang keadaan itu adalah masa yang membatasi dia dalam seluruh kehidupan. Udah setelah itu kamu udah selesai. Tidak ada lagi. Akhirat tidak ada dalam benak mereka. Nah itu keyakinan yang salah, jelas musyrik, orang kafir. Kita justru setelah mengakhiri kehidupan ini, yang ajar batas kita di dunia ini. Maka setelah itu justru ada pertanggungjawaban. Ada pertanggungjawaban yang kita lakukan. Itu yang harus kita yakini. Dan pasti itu akan datang. Kata walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Di setiap umat itu ada batasnya. Termasuk umat-umat terdahulu yang saat mereka durhaka, batas akhirnya ada nggak? Dihabiskan, habis sudah. Di akhir zaman ini Allah SWT dengan rahmatnya tidak semua dihabiskan, ada sebagian saja. Itu di antara rahmat Allah yang kita semua. Ada harapan mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas batasnya pasti akan menyapa. Umat skalanya kan dua. Bagian kita dan bagian dari itu setara. Individu, secara individu kita semua juga ada batas. Betul Pak? Betul? Kajian itu kalau sering disebutnya batas hidup kita saya disebut kematian. Karena kalau kematian pada gak jawab. Ya, tapi pasti hanya saat kita lihat penyesalan itu biasanya
Penyesalan manusia itu terjadi di awal apa di akhir? Di awal pendaftaran Ustaz namanya. Di awal belum daftar. Di akhir ya. Biar di akhir saat orang-orang berandai-andai agar bisa saat waktu batasnya di dunia ini sudah harus berakhir, dia minta walau barang sesaat saja. Untuk apa? Untuk apa? Sedekah dan jadi dirinya memperbaiki untuk menjadi orang yang baik, memperbaiki diri. Dan sebelumnya diingatkan sebenarnya ayat kitabnya yang diajak bicaranya ini adalah orang beriman. Al-Munafiqun, surah Al-Munafiqun. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum sirran min qabli ayat ya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Jadi Allah menyuruh orang beriman agar jangan sampai harta-harta dan anak-anakmu menjadikan lupa kepada Allah, menjadikan tidak ingat kepada Allah. Ada nggak orang yang kesibukan dunia akhirnya lupa? Dan posisi kita di hadapan Allah kelak di akhirat bergantung sikap kita kepada Allah di dunia. Kalau kita melupakan Allah, kita kelak akan dilupakan. Alladzina takhudhu dinahum lahwan wa la'iba wa gharratuhumul hayatud dunya fal yawma nansahum kama nasu liqa yawmihim hadza. Jadi ini ayat yang telah dalam Quran disebutkan, ini orang-orang kafir disebutkan yang mereka telah akan masuk neraka, meminta tolong kepada penduduk surga untuk minum dan sedikit karena kehausan dan kelaparan. Ya, mereka minta tapi apa? Mereka diharapkan, diharapkan makan di akhirat. Walau hanya satu, kalau setengah banyak kan? Ada yang mencari setengah, asal bahasnya. Cuil harap. Siapa itu? Orang-orang yang menjadikan agama sebagai sebuah guru main-main dan tertipu oleh kehidupan dunia dan mereka dilupakan oleh Allah sebagaimana dilupakan Allah di dunia. Jadi tergantung sikap kita. Kita ingin diingat oleh Allah terus. Banyaknya sekarang. Jangan sampai harta anak-anak menjadikan kita lupa kemana. Siapa yang berbuat demikian, mereka adalah orang yang rugi. Maka dikatakan berinfaklah dari sebagian Allah kepada mereka sebelum kematian menyapa di antara kalian. Baru saat ajal batas kematian datang. Minta apa? Yang diinginkan apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Minta sama Allah. Kalau kok tertunda, ajal sudah dekat, tertunda barang seperti saja. Habis tidak bisa. Mana jawabannya? Kan dia ingin bersedekah dan ingin menjadikan dirinya orang yang baik. Ini memperbaiki diri. Jadi orang soleh. Jawabannya berikutnya. Walai akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Ini sekali-kali tidak akan bisa diakhirkan ketika datang.
batas masa hidup kita. Dan batas-batas itu sudah nampak semua dalam bacaan Bapak Ibu semua. Malaikat itu dari atas. Tinggal nunggu giliran. Malaikat di atas. Tinggal nunggu giliran saja. Bisa jadi saya duluan mengantarkan Bapak Ibu. Bahkan aku juga. Kalau tahu mau usahakan ya. Tidak ada yang tahu, tapi itulah hikmah misterius sehingga kita harus bersiap selalu. Misterius waktunya. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Apakah sudah menjadi kepastian yang sakit kemudian keluar? Wah, tepat? Tidak ada. Penyebab? Beda-beda. Penyebab kematian beda-beda. Ya kita harus siap. Ini yang menjadikan pelajaran buat kita. Dan saat kita mendengar satu kisah sebelum tanya ya, satu kisah yang sampai sekarang saya terniang-niang. Kata ada namanya seorang pemimpin yang memimpinnya hanya sekitar 2 tahun 5 bulan. Ya, 2 tahun 5 bulan. Tapi di masa kepemimpinannya tidak ada rakyat yang mau menerima zakat. Berarti gimana kira-kira? Makmur jibat-jibur katanya. Luar biasa. Kenapa? Salah satu yang kita ambil dari kisah itu, namanya siapa Pak? Ini khalifah dari Bani Umayyah. Siapa Pak? Yang tahu saya kasih hadiah. Serius hadiahnya. Berangkat umrah. Tapi nanti udah daftar sendiri aja. Umar bin Abdul Aziz. Yang ternyata ini adalah cicitnya Umar bin Khattab. Yang dimana itu kalau kita lihat menurut Umar bin Khattab itu sosok pemimpin yang kisah singkatnya saat berjalan 2 malam hari tiduran. Sebelum tidur dengerin dulu, tidur aja. Ada dialog antara seorang ibu dengan seorang anaknya yang jual susu. Kata ibunya campur dengan air. Anaknya jalan. Karena ada yang mau minum Umar bin Khattab dia melihat. Iya, Umar bin Khattab dia melihat. Tapi Allah, wah disitulah sahabat Umar mendengar nangis. Langsung singkatnya putranya namanya Asim bin Umar bin Khattab, lama banget pikirnya. Bilang anaknya. Udah nikah dengan perempuan itu. Perempuan yang solehah itu. Jadi nggak melihat harus nikahin dengan sama-sama pejabat atau enggak. Langsung lahirlah. Ini kisah singkat langsung lahir. Namanya Laila. Itu kamu asli. Laila ini nikah dengan Abdullah bin Marwah, Abdul Aziz bin Marwah. Dari pernikahannya lahirlah Umar bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Marwah, Abdul Aziz bin Marwah. Pertama yang kita ambil, ternyata kesolehan itu dilihat dari bagaimana keluarga menjaga selektif dalam masalah apa? Masalah rezeki, masalah makan. Jadi jangan sepelekan makan. Kadang-kadang kalau ada seorang guru pernah menasihati, wah anak saya bandel banget Pak, gimana? Susah banget. Kata gurunya, Bapak kasih makanan pada apa? Saya lihat pertanyaannya, tapi nggak sampai ke tulang susu. Artinya koreksi. Ya. Tapi yang menarik nih Bapak Ibu, ini sebenarnya ketika Khalifah sebelumnya meninggal, diurusin oleh Umar bin Abdul Aziz. Selesai mengurusin jenazah itu, kondisi capek luar biasa. Apa kata anaknya? Anaknya ini subhanallah, umur 17 tahun, ngerti nama.
ayat ini. Wahai amirul mukminin, mau ngapain sekarang? Suruh istirahat. Apa itu? Lelah. Tapi yang menarik kata-kata pendek. Pertanggungjawaban di hadapan Allah. Selesaikan rakyat yang bermasalah. Nanti setelah sholat zuhur saya akan selesaikan. Begitu ditanya, siapa wahai amirul bapakku yang bisa menjamin bapak hidup sampai waktu zuhur? Siapa yang bisa menjamin hidup sampai waktu zuhur? Tapi anaknya nggak sombong kenceng begini nggak maksudnya? Saya ngomongnya bukan berarti anaknya ngomongnya sombong kenceng banget. Pak, sombong kenceng zuhur pak, gitu. Ini karena ceramah boleh kan? Boleh. Terus udah makan juga ngomongnya nih. Oke bu, ternyata pak, disitulah sosok Umar bin Abdul Aziz tersadar bersyukur kepada Allah dengan anak soleh ini. Betul, waktu sampai zuhur tidak ada jaminan bisa sampai. Disitulah tidak baik. Kemudian hilang rasa takutnya seperti bapak ibu habis selesai ceramah. Tidak bangkit semua. Lalu tidak ada jaminan kita bisa sampai hidup sampai waktu zuhur. Jangan kasih 10-15 menit tidak ada jaminan. Tidak ada yang tahu. Ini sebagai contoh. Sehingga hasilnya bisa dirasakan. Salah satu tahu makna perjalanan waktu dan pasti ada batas. Samping Bapak Ibu, jika Allah menyebutkan di surat An-Nisa ayat 103 yang mau kuta itu ada yang inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Nah itu dia. Jadi ternyata Allah SWT menyebutkan kata waktu di situ. Waktu sudah ditentukan, ya, waktu-waktu sholat seperti waktu maghrib dia jelas atasnya. Rondonya jelas. Agar kita mensikapi waktu juga jelas. Ada batas-batas akhir yang kita harus lakukan. Ya kalau ini kalau bahasa inteleknya definitif, harus definitif. Rondonya jelas. Ya ini bahasa intelek sedikitnya. Saya Pak Haji bilang, Mas Saidi saya mau silaturahmi ke rumah Mas Saidi. Jam berapa? Kok nggak tahu kan? Jam berapa aja? Kan bingung. Nggak jelas pokoknya. Jelas, jam 9 detik. Oh, sudah jelas. Saya siap-siap. Sampai jam berapa? Jadi jelas. Jadi Allah mengajarkan tentang waktu agar jelas kita menampakinya. Ada awal ada akhir. Belum waktu yang panjang kelak di akhirat. Bekalnya kita sikap waktu di dunia ini dan menjadi bekal yang luar biasa. Sampai begitu hebatnya hal masalah waktu ini, ada ulama Timur Tengah yang mengatakan, ya, Muhammad Hasan Al-Banna menyebutkan bahwa al-waktu dua. Waktu adalah kehidupan. Siapa yang menghargai waktu berarti telah menghargai kehidupan. Siapa yang menyanyiakan waktu, dia telah menyanyiakan kehidupan. Karena berdampak masa depan kita saat menjalani kehidupan akhirat. Yang durasinya berbeda dengan durasi dunia. Masa depan kita tentukan oleh bagaimana sikap kita terhadap waktu di dunia ini. Ada yang bertanya? Tidak ada. Kalau masalah waktu itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada bahasa Temanggungnya, bahasa Temanggung. Time is money. Kalau bahasa Cianjurnya al waktu kasyafi. Bahasa Cianjur coba kalau masalah waktu ini. Bahasa Temanggungnya time is money. Bahasa Cianjurnya al waktu kasyafi. Mulus. Baik, begitu berharganya
waktu bagi orang yang menyatakan bahwa betapa pentingnya, ya, betapa pentingnya uang, maka dia nyatakan waktu adalah uang. Lain yang benar mereka adalah uang. Apa kita boleh seperti itu? Boleh saat uangnya benar-benar untuk ibadah. Akhirnya pada uang itu bukan semuanya, kan misalnya sebagian dari apa yang harus sikat. Yang sebagian. Kalau yang wajib adalah 2,5% kan? Nah, yang lain infak sunnah. Ya, infak biasanya bentuknya pakai fulus. Ya, kalau sedekah umum, ya ada sedekah wajib dan sunnah ya. Makanya disebut di surat At-Taubah ayat 60 ini disebut pembagian pada 8 asrat disebut kata sedekah dan sedekah. Ini maksudnya zakat wajib. Itu 100%. Saat kita menyatakan waktu adalah uang, boleh. Saat tidak hanya uang untuk dunia, tapi uang yang kelak menjadi bekal di akhirat. Yang jelas 2,5% udah jelas. Yang lain selain itu yang sifatnya bisa ke masjid berapa saja. Yang penting itu. Ya, walaupun hanya 700.000 kalau ikhlas, tadi. Ya, daripada 2.000 yang nggak ikhlas. Pas jauh banget contohnya. Iya kan, misalnya banyak orang ngomong bilang apa? Kecil yang penting mah ikhlas, kecil juga nggak apa-apa. Kecil terus. 2.000 kan masuk BC umum berapa? Ya kan? 2.000 masuk BC umum. Kalau bayar 5.000 ada kembalian cuma pipis lagi. Lihat ya, bisa saya suka. Jadi itu yang wajib. Infak biasanya bentuknya duit. Kalau sedekah umum, makanya umumnya kotak tulisannya bukan kotak sedekah, tapi kotak infak. Nah karena kalau kotak sedekah, senyum aja sedekah, banyak orang tersenyum dengan kotak itu. Kenapa kalian isi? Saya udah senyum, sedekah. Terus tapi kalau orang berniatnya materialistis, dianggap 1 menit berharga luar biasa. Karena banyak uang. Kalau hanya untuk dunia, pemikiran yang sama. Pemikiran beriman betul untuk uang. Hargai ini profesional bekerja. Dengan apa yang dihasilkan, ada dia yang berubah. Rata-rata orang berpikiran begitu, dan berpikiran itu saja. Lulus. Nah, lulus. Nafus. Yang kedua, waktu adalah pedang. Nah, jadi perumpamaan al-kasair, laksana seperti pedang. Gimana kita melakukan pedang dengan baik? Dia akan menebas diri. Dia akan menebas. Jadi bagaimana cara menggunakan waktu itu dengan baik? Intinya bukan berarti setelah materi ini kemudian, wah, saya pun nanya, maaf, waktu mahal. Saya nggak usah. Setelah ini mau ngobrol sama tetangga nggak bisa. Waktu mahal. Ya, maaf. Waktu adalah amal saleh, waktu ibadah. Jadi kalau waktu dia tidak dimanfaatkan dengan baik, nanti pedang bisa melepasnya. Manfaatkan akan menghasilkan nilai kebaikan. Pedang yang dimanfaatkan dengan sesuai dengan keinginan yang diharapkan untuk kebaikan, maka akan menghasilkan banyak kebaikan. Jadi saat tidak mampu dengan baik, dia akan melepas diri sendiri. Allah akan baik ini. Oh, dulu. Apa juga dijamin masuk surga? Kalau menurut kita itu gimana kalau di dalam surah Al-Furqan
ayat semoga ya. Ayat ini menjelaskan betapa Allah itu maha adil. Setiap amal yang dikerjakan akan tetap dibalas. Bagi orang yang beriman, balasannya sudah jelas. Tidak hanya dibalas di dunia, tapi sempurna balasannya kelak di akhirat. Jadi sempurna pahala di akhirat. Kita posisi kita di hadapan Allah sampai kelak saat disempurnakan itu, kita posisinya juga tuh pada amal kita produktifnya. Walikulli ummatin walikulli darajatun min ma'amil walibuwafiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Setiap kita posisinya di hadapan Allah, derajatnya tergantung pada produktivitas amal. Dan Allah akan sempurnakan pahala mereka nanti tidak. Dan Allah tidak akan pernah menzalim. Allah Maha Adil. Allah orang-orang kafir juga akan diberikan balasan. Inilah Maha keadilan Allah sementara Maha Adilnya Allah. Tapi balasannya disegerakan di dunia. Adapun di akhirat Allah gambarkan dalam ayat ini, ya, wa qaddimna ila ma'amilu min amali faja'alnahu haba'an mansura. Jadi kata wa qaddimna itu kami akan segerakan balasan amal yang mereka kerjakan. Jadi apa? Dia dapat apresiasi, dapat pujian, bisa jadi dapat penghargaan. Top orang tuh orang kagak minta jadi kasih. Oke, dermawannya melebihi orang-orang yang beriman. Luar biasa. Wahid tuh. Tapi itulah balasan dirinya itu. Di akhirat disebutkan oleh Allah, kami akan jadikan amal yang mereka kerjakan itu seperti debu yang berterbangan. Jadi nggak punya nilai di hadapan Allah dan dibalas. Jadi kita doakan seperti itu. Sikap kita gimana? Kita doakan mudah-mudahan dapat petunjuk. Jadi yang diberitakan mendoakan, bukan mendoakan untuk diampuni, nggak boleh. Doa ampunan nggak boleh. Ya. Ya Bu ya, kita doakan mudah dapat petunjuk. Kalau orang yang beriman beda. Ya saya disampaikan orang beriman kan akan dibalas balasannya lebih baik yang akan disempurnakan nanti lah di akhirat. Sekaligus buat kita jangan melihat dia nggak rajin kok kenapa rezekinya gampang bener ya. Sudah sholat udah lengkap, tidak ada 5 waktu, rawatib dan sebagainya. Kenapa kok rezekinya kan bagi sendirian? Allah kasih balasan bukan sekarang secara apa? Sempurna. Makin nama yofo kullu nafsin dha'iqatul makin nama tuwafau yaumil qiyamah. Jadi Allah sempurnakan pahala kalian dari akhir nanti. Sekaligus meyakinkan pada kita orang beriman bahwa man amila sholihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'min falanahyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di siapa saja yang beramal soleh. Ya. Jangan menjawab berapa tadi? Udah pas ini. Tanggung nih ya, tanggung ya. Siapa saja yang beramal soleh, baik laki-laki dan perempuan. Sebenarnya kalau kita lihat para ulama kita bilang, man itu kan siapa saja berarti mencakup laki-laki dan perempuan kan. Tapi disebut lagi
minda kali wal dari laki-laki atau perempuan untuk meyakinkan Bapak Ibu bahwa laki-laki perempuan punya peluang sama untuk beramal soleh. Karena kalau perempuan ada tamu hadir setiap bulan, apa namanya? Men. Kalau laki-laki kan juga males. Beda, beda. Kalau men ini males. Jadi kalau bulan orang males. Jamaah males. Jadi laki perempuan walaupun kadang perempuan ada tamu punya peluang sama untuk beramal soleh. Bila menegaskan jangan merasa kita kemudian jadi penghalang untuk beramal soleh. Karena amal soleh cakupannya sangat luas. Ini dulu ya. Jadi sekaligus kata siapa saya sudah mewakili laki dan perempuan. Dimudah kembali untuk meyakinkan. Peluangnya sama. Tapi sadar dan dia bahwa mukmin. Maka dia dalam keadaan beriman. Misalnya iman ya. Kalau nggak ada iman tadi ya Bu ya. Dunia dapat ya Bu ya. Loh, akhirat nggak dapat ya. Nah, kalau kita dunia akhirat. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu. Nah, maka ada kata lam taukid, ada nun taukid. Ada dua kata penegas. Kalau bahasa kita dan gampang, sungguh-sungguh Allah akan berikan kehidupan yang baik. Saya mau Pak Haji, sungguh-sungguh saya akan datang ke akhirat. Pak Haji percaya nggak saya? Sungguhnya 2 kali saya ini ngomong, nggak percaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakinkan orang beriman pasti akan kita dijadikan orang yang baik. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kalau kebaikan Allah yang menyebutkan sifatnya yang universal, umum, di dunia dan kelak saat mati dipersaksikan orang baik. Belum tentu nih kalau kebaikan sisi manusia belum tentu. Kata orang Jawa ini baik, kata orang Padang enggak baik, kata orang Padang itu bagus, kata orang Sunda enggak baik, mungkin enggak terjadi. Dijawab, mana yang jawab? Itu enggak apa-apa itu. Kata orang Padang baik, kata orang Jawa enggak baik. Beda kata ukurannya kan, yang menilainya kan. Kata orang Arab pegang kepala biasa saja. Kita orang Indonesia pegang kepala terus mau banget ini buatan lu. Ini bisa beda cara pandang. Tapi kalau baik di sisi Allah tidak ada yang bisa menyatakan. Ini baik skala yang universal. Hidup yang baik. Kalau tadi Pak Ustaz bilang perempuan sama laki-laki di hadapan Allah semua sama. Terus kalau mengenai gender gimana tuh? Kan kayaknya kalau di Indonesia nih perempuan jadi ini tabu, jadi ini nggak boleh perempuan tuh di rumah, masa posisi suami gini-gini. Bapak dengerin ya. Terus selesai. Sekarang ini perempuan ini jadi pemimpin. Nah, tuh ada yang jadi RT. Menteri, mantan RT. Dia bukan ada Baik ya. Saya selesaikan dulu tadi ya. Jadi balasan kehidupan yang baik. Oke, benar yang baik saya jawab ya. Yang kedua, wala najziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tadi ya, amal soleh ya, landasannya iman. Berikan kemudian yang baik. Yang kedua, Allah akan berikan balasan kepada mereka. Balasannya lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Coba yang infaknya satu ini. Ini balasan Allah berapa? Jadi asal kalau maksud amsalnya minimal 10 kali. Ini balasan Allah lebih banyak. Tidak satu berbalas satunya. Bahkan bisa sampai di surah Al-Baqarah 700 kali. Sudah Allah kehendak. Jangan ragu. Besok numpuk nih air besar. Amin. Ya.
Jangan amin doang untuk saudara, harus segera ya. Actionnya yang penting kan? Belum amal-amal yang lain. Kalau ada iman, gak ada iman di dunia saja dia kan. Akhirat kamu akan masuk. Tidak, dunia dia. Nah yang kedua, ibu tanyakan tadi tentang peluangnya sama. Laki perempuan itu amal soleh. Tapi kalau masalah bagaimana amal soleh dikerjakan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Karena sekarang orang-orang yang berpaham liberalisme menginginkan apa? Paham kebebasan sama. Maka ada tafsir ayat disesuaikan dengan pesanan-pesanan. Boleh perempuan melakukan ini seperti laki-laki. Selama itu dibolehkan dalam Islam boleh. Tapi kalau sudah boleh seperti laki-laki apa? Pertandingan bola. Bapak kalau nonton bola atau nonton apa? Bukan bolanya gitu. Nggak maksudnya. Jadi batasannya Bu ya, batasannya boleh nggak dalam aturan Allah. Kalau nggak boleh berarti bukan amal soleh. Karena apa? Dampak madorot yang didapat lebih besar daripada masalahnya. Banyak orang maksiat nonton bola atau nonton apa bapaknya gitu lah. Kalau ngatur. Jadi selama itu tidak menyalahi kodrat boleh. Boleh saat dia mungkin kemudian terpilih, ya saat ada izin tapi tentunya, ya mesti punya suami izin dari suaminya. Akan bekerja sendiri itu, ya harus dengan izin suami. Kalau enggak, maksiat gak dapat apa. Jadi sudah disesuaikan dengan apa yang diatur Allah. Karena sekarang ini paham ini menginginkan agar semua sama. Apa yang dilakukan laki-laki boleh dilakukan perempuan. Nah, ini yang berbahaya. Ya, maka waspada ada gerakan yang sangat masif, sistematik, ya, yang saya singkat dengan istilah, sering saya dengar singkatan ini, saya pilih sekularisme, pluralisme, liberalisme. Tulis. Satu lagi yang paling bahaya juga, komunisme. Nah, ini yang harus kita waspadai bersama. Waspada berarti Ibu ya. Jadi selama itu tidak bertentangan pada kewanitaan, wanita masih dibolehkan. Dalam Islam ukurannya mizan itu apa? Timbangannya itu sesuai nggak? Boleh nggak semua? Jangan dipaksakan timbangan dengan aturan kita, rusak timbangannya. Ini sekarang orang maksa. Bukan ingin dapat kebenaran mana yang benar, ingin dapat pembenaran. Kadang-kadang sudah ada yang nanya mas, panjang benar, ini mau minta ini benar apa salah, mau minta ada dibenarkan apa ini. Jadi jangan dipaksakan suami menjadi bisa rusak dan bisa. Gitu ya? Cukup? Sudah kayak dengan saya? Belum. Alhamdulillah. Maaf ya kalau ada perkataan berkenan. Memang alhamdulillah anak pilihan. Ya udah tadi mau berangkat bisa enggak bisa ngomong. Kalau itu tetap bisa ngomong. Walaupun bapak ibu mungkin lihatnya kasih juga anak kayaknya. Ya alhamdulillah. Jadi sampai selesai nggak bersih-bersih dulu. Hari hikmahnya. Dan saya semua bayar. Amin. Dan kita sampai akhir dalam kehidupan kita bisa menjaga istiqomah kita ya. Amin. Karena kita diperintahkan udah sampai akhir kematian saja. Kalau sudah meninggal dosa. Jaga itu. Serius sampai meninggal doa dulu. Setelah itu sudah selesai. Selesai dan mati. Dia tinggal menikmati alam berikutnya kan. Balasan tidak dibalas. Baru jasa. Dia masuk ke lembaga sudah boleh dibalas. Sempurna paling sempurna setelah akhir perjalanan ini. Surga Allah SWT. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim.
صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا خاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وعافنا عن مشيئتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء والأموات كالسبيل القريب جلد والموت والحاجة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافية. اللهم نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا لا تزغ قلوبنا إنك وهب لنا لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام